Baik, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penanganan awal atau langkah awal dalam membantu persalinan. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu menanyakan riwayat antenatal pada ibu. Eh, apakah apakah kehamilan dari ibu sudah cukup bulan, kemudian apakah ada gangguan pada saat kehamilan, apakah pernah demam selama kehamilan, ya, seperti itu. Kemudian langkah kedua, uh, baik ibu, uh, jadi saya perkenalkan, saya Dokter Bayu, uh, dokter yang kali ini akan membantu ibu dalam proses persalinan. Kemudian nanti apabila diperlukan pertolongan atau tindakan resusitasi, maka saya juga yang akan melakukannya, Ibu. Kemudian sebelum lanjut, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, Ibu, ya. Alat yang pertama itu ada alat-alat untuk membantu dalam termoregulasinya, yaitu ada infant warmer. Itu harus dinyalakan 30 menit sebelum persalinan. Kemudian di sini saya ada mempersiapkan 3 buah handuk, di mana 2 handuk untuk mengeringkan si bayi dan 1 handuk untuk mengganjal di bahu si bayi. Kemudian di sini juga seharusnya disiapkan plastik, topi, dan juga inkubator transport. Selanjutnya itu ada dipersiapkan untuk pertolongan di RW-nya atau itu untuk jalan napasnya. Di sini ada penyedot cairan atau section yang digunakan untuk membersihkan cairan yang tersisa, baik itu dari mulut atau hidung. Kemudian seharusnya disiapkan alat penghisap, balon penghisap, dan yang lainnya. Kemudian untuk bantuan napas itu seharusnya dipersiapkan BMS atau balon mengembang sendiri, sungkup bayi, oksigen, air, dan yang lainnya. Kemudian untuk sirkulasi itu dipersiapkan Sprite 10 cc, 1 cc, kemudian ada cairan NaCl, dan yang lain-lainnya. Kemudian dipersiapkan juga obat-obatan, itu epinefrin dan dopamin. Kemudian dipersiapkan yang terakhir dipersiapkan alat untuk evaluasi, itu ada stetoskop, stopwatch, manometer, dan yang lain-lainnya. Kemudian langkah selanjutnya itu di sini saya akan membagi tim, di mana saya sebagai kepala timnya. Di sini untuk kepala tim itu akan bertugas pada RW dan juga breathingnya. Kemudian untuk penolong yang lagi satu itu akan membantu saya dalam mengontrol sirkulasinya, dan penolong yang terakhir itu akan membantu saya dalam mempersiapkan alat-alatnya. Nah, selanjutnya saya di sini akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya melakukan mencuci tangan dan juga memakai APD. Nah, APD yang di sini yang seharusnya digunakan itu menggunakan APD level 1, itu menggunakan apron, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Ini cuci tangan untuk tindakan. Dia melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, menggunakan masker, juga menggunakan sarung tangan.
setelah menggunakan APD, langkah selanjutnya, karena di sini bayi sudah dikatakan menangis dengan kuat, maka tonus dari bayi ini bisa dikatakan kuat. Setelah itu maka bayi akan diletakkan pada infant warmer yang telah dinyalakan sebelumnya. Nah, setelah posisi bayi diletakkan, maka atur posisi bayi agak menghidu. Dapat dilakukan dengan memberikan handuk pada bahu bayi. Nah, setelah bayi diletakkan dengan posisi, maka bersihkan jalan napas mulai dari mulut terlebih dahulu. Buang. Nah, setelah di mulut baru ke bagian hidung. Jika jalan napasnya sudah bersih, maka selanjutnya itu keringkan bayi dan juga berikan rangsangan taktil. Nah, untuk mengeringkannya ini dilakukan mulai dari kepala. Jadi bayi dibersihkan mulai dari kepala, itu berurutan sampai ke kaki. Jika sudah, maka taruh handuk yang telah basah, kemudian ganti dengan handuk yang baru yang masih kering, dan posisikan lagi seperti tadi, beri juga handuk untuk di bahunya. Nah, setelah itu periksa kembali bagaimana pernapasannya. Jika pernapasannya sudah normal, periksa juga denyut jantungnya, kemudian amati warna kulitnya. Setelah itu jika semuanya telah stabil, untuk periksa denyut jantung itu bisa menggunakan stetoskop. Baik, untuk denyut jantungnya itu apabila stabil atau normal, itu kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu tahap stabil atau sugar. Nah, di sini cek bisa mengecek menggunakan manometer. Kemudian cek juga suhunya, pertahankan antara 36,5 derajat sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Kemudian periksa kembali jalan napasnya apakah sudah clear. Selanjutnya tekanan darahnya juga diperiksa. Kemudian yang terakhir itu lakukan pemeriksaan lab apabila diperlukan. Apabila tidak diperlukan, itu bisa tidak dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kepada orang tua bayi bagaimana keadaan bayinya. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan bayi Ibu itu dalam keadaan sehat dan juga stabil. Selanjutnya itu perawatan bayi bisa langsung bersama Ibu. Baik, karena sudah selesai, maka terakhir bisa lepaskan APD-nya mulai dari tangan, kemudian buang. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan kembali.
melepaskan masker. Baik, itu saja untuk rekaman keterampilan klinis pada pagi hari ini. Terima kasih.